Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada pujian kecuali kita ucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap saat. Tentunya nikmat yang sangat tak tertinggal, nikmat kesehatan lahir maupun batin, nikmat kita hidup hingga saat ini, bahkan yang paling utama yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat kita bisa mengenal Allah, nikmat kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Pujian syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memaktubkan di dalam Al-Qur'an yang dibaca oleh kita, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb, pemilik semesta alam ini. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tentunya merasa bahwa kita ini diciptakan oleh yang memiliki kita, yang maha kuasa, yang maha tinggi, maha agung. Dan tentunya dengan penciptaannya itu kita diawasi, kita dilihat, dan kita dipantau. Maka salah satu tanda atau ciri keimanan seseorang adalah tatkala dia merasa segala hidupnya, segala langkahnya itu selalu dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini mesti muncul dalam diri kita yang disebut dengan sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang tersebut telah merasakan di dalam keimanannya bahwa dia meyakini Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha memantau, dan Allah juga yang akan memberikan jalan kebaikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di surah Asy-Syu'ara di ayat 218 sampai 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yaraka hina takum. Dialah Allah yang melihat engkau wahai manusia tatkala engkau berdiri, hiyatakum, untuk melaksanakan salat. Allah melihat kita. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga dialah Allah yang melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sedang sujud. Artinya bahwa tatkala manusia melakukan ibadah apapun termasuk melaksanakan sholat, setiap gerakan kita diperhatikan oleh Allah. Tatkala kita berdiri, ruku dan juga sujud, kita diperhatikan oleh Allah. Maka disinilah kita pentingnya untuk menterapi diri kita bagaimana agar setiap gerakan di dalam sholat itu menjadikan nilai kehusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan sarana kita untuk muraqabatullah, untuk merasa diawasi sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya orang yang merasa dekat dengan Allah, orang yang merasa diawasi oleh Allah, maka Allah telah menyatakan bahwa dirinya itu dekat dengan orang yang memang layak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran di surah Al-Imran di ayat 5 juga Allah mengingatkan kepada kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu melihat kalian wahai manusia dimanapun kalian berada. Jadi sesungguhnya tatkala kita telah memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita tidak akan gegabah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, sikap kita, pekerjaan kita tidak sembrono kita lakukan, karena Allah melihat kita, Allah memantau kita aina ma kuntum, dimanapun kita berada. Maka sesungguhnya tidak boleh takut bagi orang yang beriman kecuali hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada orang yang takut kepada selain Allah, maka dipertanyakan keimanannya, karena Allah akan melihat kita, Allah akan memantau kita, Allah akan memberikan rasa kekuatan kepada kita, dan disitulah letak keimanan kita yazid, yazid, yazid.
iman kita bertambah, bertambah dan bertambah. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dan juga di dalam sebuah hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Para muhaditsin menyampaikan makna ittaqi, ya, makna ittaqi juga bisa bermakna diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa bermakna yaitu hati-hati. Tatkala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Umar, apa yang dimaksud dengan ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kalian berada." Apa yang dimaksud dengan takwa wahai Umar? Maka sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, "Wahai saudaraku, tatkala engkau sedang berada di satu jembatan yang tidak ada pegangan kanan kiri kecuali jembatan itu ibarat satu balok kayu, apa yang mesti kalian lakukan?" Maka sahabat itu mengatakan, "Tentu aku akan berhati-hati dalam berjalan wahai Umar, karena aku takut terjerumus ke dalam jurang yang dalam." Maka itulah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, inna min hadhihi taqwa, itulah yang disebut dengan takwa. Takwa itu adalah merasa bahwa hidupnya itu hati-hati, ucapannya, sikapnya, perbuatannya, karena dimanapun Allah melihat kita, dimanapun Allah memantau kita, dimanapun Allah selalu selalu memberikan pantauan yang terbaik buat kita. Maka tatkala kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita telah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmatnya keimanan, nikmatnya muncul menjadi ketakwaan, disitulah yang disebut dengan cita rasa iman telah dirasakan dalam dirinya. Maka orang yang beriman sesungguhnya adalah orang itu akan selalu dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Bahkan dulu ada para sahabat itu pernah mendapatkan nasihat yang sangat luar biasa agar para sahabat selalu istiqamah di dalam keimanan, bahkan juga selalu merasa kuat imannya, bahkan juga dalam kehidupannya selalu berhati-hati, tidak sembrono melakukan, tidak sembarangan dia mengucapkan, dia bersikap dengan sikap yang penuh dengan amal kebaikan. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seseorang, ya, dan amal bermanfaat bagi orang lain, bahkan pada intinya amal perbuatannya adalah apakah ridho atau tidak Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tatkala dia menjadi seorang ayah, maka dia akan memiliki jati diri ayah yang baik. Dia bertutur kata yang baik buat keluarganya, buat istrinya, buat anaknya, memerintahkan agar anaknya, agar keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada anak-anak perempuan untuk menutup auratnya, jangan memperlihatkan auratnya karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bekerja, kemudian dia keluar rumah mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, maka niatnya pun juga bukan hanya sebatas bekerja mencari nafkah, tetapi niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat, melangkahkan kedua kakinya diawali dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan intinya adalah bagaimana saya akan mencari nafkah untuk menafkahi keluarga di rumah. Saat dia bekerja juga menjadi ibadah. Tatkala dia mendapatkan hasil dari kerja, dia mendapatkan uang, kemudian dia menafkahi keluarganya, maka akan menjadi ibadah. Itulah yang mungkin disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, bahwa setiap sesuatu yang diberikan kepada keluarganya, walaupun ibaratnya sebiji kurma sekalipun, atau juga mungkin kalau istilah kita sebiji nasi sekalipun kita berikan kepada keluarga kita, sedekah itu menjadi sedekah untuk keluarganya. Ini menjadi amal soleh. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan, ketakwaan akan bertambah bagi orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat menarik di salah satu pondok pesantren. Ada kiai ingin menguji keimanannya, ingin menguji santri-santrinya.
Dan memang ada santri-santri yang merasa iri dengan salah seorang santri. Jadi di pesantren ini ada salah seorang santri yang menjadikan kesayangan Pak Kiai. Ya. Yang lainnya merasa iri, kenapa ini kok Kiai membeda-bedakan kita, seolah-olah seperti dialah santri yang terbaik, padahal kita juga terbaik. Mungkin Kiai ini sudah tahu gelagat yang terjadi di pesantren, tetapi Kiai ingin memberikan pelajaran buat para santrinya. Maka satu waktu di kapal panggillah semua santri. Wahai santri, sekarang aku perintahkan kepada kalian, ambil ayam di belakang rumah. Kemudian diambillah ayam milik Pak Kiai yang banyak sekali ayamnya. Kemudian setelah santri mengambil ayam-ayam itu, kemudian apa kata Pak Kiai? Coba sekarang ambil pisau di dapur, ambil pisau, masing-masing satu orang satu pisau. Kemudian diambillah oleh para santri pisau itu, termasuk santri yang disukai oleh Pak Kiai. Setelah selesai santri bawa ayam, kemudian di tangan kanannya juga ada pisau. Apa kata Pak Kiai? Sekarang coba kalian pergi ya di sekitar pesantren ini, kalian potong itu ayam, tetapi syaratnya jangan dilihat oleh siapapun. Ya, termasuk oleh teman, termasuk oleh kerabat atau siapapun. Pokoknya silakan itu potong ayam, tetapi jangan dilihat dimanapun. Ya, silakan. Yang jelas tidak boleh jauh dari area pesantren. Kemudian santrinya ini lari, ya, ada yang ke balik masjid, samping masjid, ada yang mungkin di balik tirai, ada yang di belakang pondok pesantren. Mereka tuh siap memotong ayam. Pada saat setelah selesai, kemudian santri itu membawa ayam yang sudah dipotong, kecuali satu santri yang dia tidak memotong ayam itu, masih dalam keadaan utuh. Ayamnya masih utuh dan pisau yang di sebelah kanan yang dipegangnya pun juga masih utuh. Kemudian para santri bertanya, kenapa engkau tidak memotong itu? Tanya sama Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai bertanya, wahai saudaraku, termasuk wahai santriku, engkau telah memotong ayam. Sekarang kita tanya, kenapa teman kalian ini kok tidak memotong ayam? Ditanyalah oleh Pak Kiai, wahai anak santri, kenapa engkau tidak memotong ayam ini? Kemudian si santri mengatakan, wahai Tuan Guru, aku tidak bisa memotong ayam ini karena di mana-mana selalu ada yang melihat saya. Aku akan motong di pinggir sungai, ada yang melihat saya. Aku akan memotong di balik masjid, ada juga yang melihat saya. Aku akan motong di balik asrama, ada yang melihat saya. Maka tidak mungkin saya memotong ayam ini. Kemudian semua kompak santri bertanya, siapa yang melihatmu? Maka si santri itu mengatakan, Allah yang melihatku, Allah yang mengawasiku, Allah yang selalu memantauku, Allah yang selalu berada dimanapun berada. Maka kiainya mengatakan, itulah yang dimaksud dengan ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Orang yang bertakwa, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang memang Allah melihatnya, Allah memantaunya. Itulah tingkat keimanan yang bisa dirasakan, lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Jikalau kita menjalani hidup dengan baik, jikalau kita menjalani hidup kita dengan amal soleh dan amal kemuliaan, maka kita akan menjadikan apa yang kita lakukan itu bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat bagi orang lain. Maka orang yang muraqabatullah, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan jadi bermanfaat. Di rumah tangga dia akan jadi bermanfaat, di pekerjaan juga dia akan jadi bermanfaat. Pada saat dia berbisnis akan jadi bermanfaat. Pada saat dia sedang tugas misalnya di lapangan pun dia akan bermanfaat. Dimanapun berada, bagi orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dilakukannya itu menjadi bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan juga kepada kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara sebagian nilai-nilai keislaman seseorang itu adalah jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu adalah kemanfaatan yang terbaik. Dia ingin mempersembahkan yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masa depannya, bahkan juga untuk Allah Subhanahu wa taala, dunia dan juga untuk akhirat. Karena orang yang muraqabatullah,
Orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingin bahwa hidup di dunia itu adalah ladang amal dia untuk nanti bisa berinvestasi amal kelak di akhirat. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan hidup kita di dunia ini adalah berarti juga buat kita, berarti juga buat keluarga kita, berarti juga buat tetangga, buat kerabat kita, berarti juga buat siapapun. Pada intinya adalah bagaimana hidup kita itu berarti di dunia, dan yang terpenting bermakna kelak di akhirat, bermakna untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb Allah yang kita cintai, yang selalu kita mohon, yang selalu kita berharap agar Allah selalu meliputi rasa kasih sayangnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita adalah ibadah. Jangan lupa kita niatkan ibadah, kerja juga adalah ibadah, menafkahi keluarga juga adalah ibadah, berkumpul juga dengan keluarga adalah ibadah. Ibadah bukan hanya sebatas sholat, baca Quran, berzikir, bersedekah, tetapi juga amal-amal yang lain pun kalau kita niatkan ibadah, maka akan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, semakin meningkat imannya, semakin meningkat muraqabatullahnya, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermakna juga buat saya, berarti juga buat saya dan juga buat kita semua. Insyaallah di lain waktu kesempatan semoga kita bisa bertemu kembali. Afu minkum, saya Al-Fakir Ejat Ibnu Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.